Halo Wak, kembali lagi sama kita di sini di acara Layar Tancap. Kali ini kita mau review satu film yang bisa dibilang sequel baru dari sebuah film zombie, yang filmnya emang sudah tamat alias sudah beres. Dari awal scene kalian pasti film apa ini? Tentunya kalian pada tahu. Ya, film Resident Evil yang dulu diperankan oleh Milla Jovovich yang jumlahnya ada 6 sequel, yaitu Resident Evil 2002, Apocalypse di tahun 2004, Extinction di tahun 2007, Afterlife di tahun 2010, Retribution di tahun 2012, dan Resident Evil The Final Chapter di tahun 2016. Di Final Chapter atau seri ke-6-nya itu, Resident Evil sudah di akhir cerita. Antivirus sudah berhasil disebar dan teka-teki dari semua cerita sudah terbongkar. Fans Resident Evil mah pasti sudah pada tahu kan? Pokoknya tamat. Sekarang yang akan kita review kali ini adalah film Resident Evil terbaru di akhir tahun 2021 yang bertajuk Welcome to Raccoon City, yang sepertinya merupakan film Resident Evil dengan sequel berbeda, serta pemeran dan latar belakang yang berbeda pula. Oke, stop dulu openingnya, kita lanjut ke review intinya aja. Seperti 6 film sebelumnya, film ini tetap berkisah tentang sebuah perusahaan obat yang bernama Umbrella Corporation melakukan riset dan percobaan di bidang obat-obatan yang menghasilkan sebuah jenis virus yang diberi nama T-Virus dan banyak melibatkan manusia sebagai objek percobaannya. Tujuan dari riset ini adalah menghasilkan serum sebagai obat untuk manusia bisa sembuh dari segala penyakit. Hanya saja terdapat efek samping yang begitu mematikan. Ngeri. Serum tersebut menjadi sebuah virus yang malah membuat manusia dan hewan-hewan menjadi mayat hidup yang penyebarannya bisa menyebar dari gigitan atau serangan resipien terhadap korbannya. Pemeran utama di film ini tentu bukan Milla Jovovich sebagai Alice lagi, tapi Kaya Scodelario yang berperan sebagai Claire Redfield. Nah, kalau pemeran utamanya Claire Redfield, cerita ini sepertinya diriset ke awal lagi, di mana sebelumnya di sequel Milla Jovovich, nama Claire itu emang sudah ada, termasuk seorang bernama Wesker sebagai musuh bebuyutan si Alice atau Milla Jovovich yang masih terlihat sebagai orang yang masih baik. Dan cerita pun kembali ke masa di mana pandemik T-Virus ini menyebar untuk pertama kalinya di sebuah kota yang namanya nggak asing di telinga fans Resident Evil, yaitu Raccoon City, tempat di mana Umbrella Corporation berdiri dan melakukan segala risetnya. Kondisi Raccoon City masih dalam keadaan normal, alias belum hancur sama sekali. Hutan masih rimbun dan kondisi kota kecil serta jalan-jalannya masih rapi. Hingga akhirnya terjadi satu konflik atau kejadian aneh yang menimpa sebagian warganya, bahkan binatang pun bisa terkena dampak. Di film ini tidak diceritakan bagaimana awal kejadian konflik tersebut. Yang jelas, di awal film sudah ada clue bahwa T-Virus itu sudah menyebar secara perlahan. Manusia atau hewan yang terkena virus tersebut tidak langsung mendadak jadi zombie, tapi berkala walaupun prosesnya masih bisa dibilang cukup cepat. Hal itu bisa dilihat di adegan sebuah truk yang ditumpangi Claire menuju Raccoon City menabrak seorang gadis belia yang sudah terkena T-Virus. Tetapi tidak langsung menyerang Claire dan sopir truk itu. Dia langsung menghilang masuk ke dalam hutan. Dan anjing piaraan sopir truk yang menjilati darah dari gadis itu juga tidak langsung menjadi anjing zombie, tapi berproses cukup memakan waktu. Konflik menuju klimaks mulai terjadi setelah terdengar alarm peringatan dari Umbrella Corporation yang meminta warga untuk tetap di rumah. Dan tidak ada satupun warga yang mengetahui apa alasannya. Hanya segelintir orang saja yang tahu, termasuk kepala kepolisian yang tiba-tiba sibuk dan terlihat begitu cemas di saat meminta tim taktis yang berada di kantor polisi untuk mencari tahu kabar dari tim Bravo yang sedang bertugas dan tak kunjung memberi laporan. Bahkan tanpa berita sama sekali, setelah mendapat tugas penyelidikan mayat yang ada di kediaman Oswald Spencer, pendiri Umbrella Corporation yang sudah meninggal. Tim kedua pun dikirim untuk mencari tahu keberadaan mereka. Dan ternyata tim tersebut mendapati kalau semua anggota tim Bravo sedang diserang, bahkan ada yang sudah menjadi zombie. Di dalam tim kedua itu ada seorang petugas yang bernama Wesker.
dia adalah salah satu dari segelintir orang yang tahu akan adanya pandemik. Walaupun belum diperlihatkan dari mana dia mendapatkan info tersebut, hanya mendapatkan info dari pager yang dia miliki. Bahkan dia pun masih merasa ragu, yang akhirnya dia menyadari info tersebut benar setelah berada di rumah Oswald Spencer itu. Lalu, siapakah sosok Claire Redfield? Dia adalah seorang anak yang hampir menjadi korban kelinci percoba antivirus yang berkedok panti asuhan. Dia berhasil melarikan diri setelah pihak panti berniat membawanya pergi dengan alasan ada sebuah keluarga yang mengadopsinya. Dia berontak karena merasa ada yang janggal di saat dia merasa akan dipisahkan dari saudaranya. Setelah dia dewasa di tengah pelariannya, dia kembali ke Raccoon City untuk melihat keadaan saudara laki-lakinya yang sempat dia tinggalkan. Dan di Raccoon City inilah dia menemukan jawaban dan alasan dia melarikan diri sewaktu kecil di panti asuhan. Oke Dewa, cukup dulu review singkatnya. Ini memang bukan alur cerita yang kita bahas secara detail, tapi hanya sedikit gambaran atas penasaran kenapa film Resident Evil kembali dibuat. Padahal sudah ada Resident Evil Final Chapter-nya. Selebihnya sok atau nonton aja film aslinya. Sebagai ide aja nih, nontonnya ke bioskop kesayangan Anda, biar seru ngerasain kaget berjemaahnya. Sekalipun nonton di rumah atau handphone, coba deh pakai headphone, pasti ruas. Hehehe. Oke, thanks yang udah nonton review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya, oke? Mangga hatur nuhun.